Pak Prabowo dari Kemenko Perekonomian sudah mengangkat tangan seperti mau bicara, Pak. Silakan, Pak Prabowo. Monggo diberikan akses. Terima kasih, Pak Purwadi. Ya. Suara saya kedengaran, Pak ya? Suara bagus, dengar Pak. Dengar Pak. Nunggu lama dan ini satu pertemuan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Saya bisa ikut, meskipun saya baru di forum ini ya, baru 2 kali saya ngikuti. Tetapi apa yang tadi sudah dibahas dalam diskusi ini selama ini yang saya kerjakan. Artinya saya termasuk orang yang mengawali atau membidani keluarnya Perpres 88 2017 maupun Inpres 8 2018, Pak. Jadi ingin saya sampaikan ya, pertama mengenai Perpres 88 2017. Perpres mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Tadi banyak sekali sudah dibahas oleh para pembicara terdahulu, kenapa ini tidak menyasar kebun sawit. Saya ingin sampaikan bahwa memang sejak awal desainnya, kita akan selesaikan sawit itu dengan regulasi yang lain. Jadi Perpres 88 2017 itu memang bukan untuk sawit. Itu yang pertama. Ya, karena kita memahami pada saat itu permasalahan sawit ini sungguh luar biasa. Dan sampai sekarang pun untuk mendefinisikan mana sawit rakyat itu pun juga masih belum ada kesepakatan, Pak. Mana yang sawit rakyat, mana yang sawit korporasi misalnya. Apakah sawit rakyat yang luasnya 50.000 hektar misalnya, itu adalah sawit rakyat? Nah, untuk itu pada saat kita menyusun Perpres 88, kita memang menghindari penyelesaian untuk sawit. Di sana hanya kita akomodir lahan garapan atau kebun campuran. Meskipun di dalam setiap pembahasan rekomendasi gubernur hasil tim Inver, saya selalu menghadapi dilematis karena banyak sekali usulan dalam bentuk lahan garapan yang tutupannya adalah sawit. Ya, jadi sekali lagi ingin saya sampaikan itu. Dan Perpres 88 ini jalan. Kalau Pak Darsono tadi terakhir bilang dijegal, sebenarnya enggak juga. Selama ini berjalan, Pak. Dan terakhir tadi malam atau kemarin sore lah. Kemarin sore itu ada rakor percepatan tim percepatan BPTKH yang dipimpin langsung Pak Menko Perekonomian, Pak. Ya, yang di mana sudah disepakati kurang lebih 377.000 hektar itu disepakati untuk diselesaikan. Nah, sekarang berkaitan dengan sawit sendiri akhirnya kita lahirkan Inpres nomor 8 2018. Nah, memang sekarang ini permasalahannya karena tidak ada database yang kuat selama ini yang dimiliki oleh pemerintah. Dalam artian berapa sih luas sawit sebenarnya. Nah, untuk itulah kemarin sudah kita selesaikan pekerjaan untuk menghitung luas tutupan sawit di Indonesia. Akhirnya dituangkan di dalam SK Menteri Pertanian sebagai wajib ya 16,3 juta ya. Nah, sekarang setelah dari situ kita kan sudah mengetahui nih setelah adanya overlay antara peta sawit, tutupan sawit ya, bukan kebun, saya bilang tutupan sawit. Peta tutupan sawit dengan peta penunjukan kawasan hutan, itu kita ketahui ya, ada sekitar 3,2 juta hektar tutupan sawit dalam kawasan hutan. Nah, dari 3,2 ini berdasarkan instruksi Presiden melalui Inpres 8 tadi, sudah dilakukan evaluasi mana-mana yang bisa kita selesaikan dengan regulasi yang ada saat ini. Regulasi saat ini kalau berkaitan dengan masalah kawasan hutan untuk pembangunan sektor non-kehutanan melalui mekanisme tukar-menukar atau pelepasan, itu adalah di Peraturan Pemerintah 104. Ya. Nah, tetapi karena sawit-sawit ini berada sebelum lahirnya katakanlah regulasi tersebut, maka ini yang kita sebut sebagai ketelanjuran. Jadi ada sawit-sawit yang di dalam kawasan berdasarkan SK penunjukan kawasan hutan. Nah, tentunya ini nanti akan kita analisis, Pak, berdasarkan historinya. Jadi tidak semata-mata, seperti tadi banyak dibahas oleh para pembicara, bahwa
oh ini sawit duluan misalnya, atau ini hutan duluan. Ini semua nanti basisnya adalah kita akan lihat secara yuridis dan historisnya. Kita akan selesaikan itu. Dan saat ini Pak, sampai minggu kemarin kami sedang menyusun, ini masih belum selesai-selesai karena memang rumitnya masalah, yaitu bagaimana kita menyusun rule base untuk menyelesaikan sawit-sawit yang terlanjur di dalam kawasan ini, Pak. Jadi tentunya impres ini masih terus berjalan. Kita akan tindak lanjuti dengan bagaimana menyelesaikan utamanya adalah sawit yang ada di dalam kawasan itu. Dari analisa kami, Pak, di data One Map Policy, itu tercatat ada sekian ratus hektar HGU, Pak, yang berada di dalam kawasan hutan. Nah, tentunya kita tidak saling menyalahkan. Kalau prinsip kami tidak saling menyalahkan apakah HGU-nya duluan atau hutannya duluan. Tapi nanti fakta akan buktikan dari kajian-kajian historisnya. Adanya perubahan tata ruang lah, atau dari TGHK dulu misalnya. Ya, ini semua akan kita gunakan untuk melakukan penyelesaian. Jadi Bapak-Ibu sekalian, intinya memang pemerintah ingin terus berupaya menyelesaikan sangkut marut masalah pertanahan di Indonesia. Jadi disinggung mengenai land bank dan sebagainya. Dan kalau kita ingat dulu juga pernah muncul RUU pertanahan ya, tapi akhirnya juga mundur sebelum lahir. Ini semua memang menjadi pemikiran pemerintah. Dan tentunya karena permasalahannya sudah cukup lama yang tidak diselesaikan dengan baik, ini membutuhkan waktu lagi dan membutuhkan banyak kajian-kajian untuk bisa menyelesaikan secara win-win solution. Artinya tidak ada satu pihak manapun yang dirugikan. Artinya pemerintah tetap mendorong komoditas unggulan sawit ini, tetapi juga pemerintah ingin menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang selama ini oleh pihak luar selalu dibutuhkan di sektor sawit kita. Adanya tuduhan masalah sustainabilitasnya lah, masalah deforestasi, masalah kebakaran hutan, masalah sampai ke masalah HAM. Ya, jadi kalau tadi di pidato pembukaan pengantarnya oleh Pak Joko Supriyanto dari Ketua GAPKI, mau tidak mau, suka tidak suka, dalam caturan perdagangan internasional kita, memang kita ya harus mengikuti, artinya harus bisa menjawab paling tidak, meyakinkan kepada mereka permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa oh, kamu yang salah, saya yang benar, tentunya nggak bisa demikian. Tetapi masalah tuduhan mengenai adanya pelanggaran HAM, masalah deforestasi, dan sebagainya harus kita jawab dan kita yakinkan mereka. Nah, untuk menjawab itu semua, tentunya inilah tugas kita bersama untuk menyelesaikan dalam bentuk regulasi-regulasi yang sedang kita susun, Mbak. Oke. Demikian dulu mungkin Pak Purwadi, nanti kita terima kasih. diskusi. Luar biasa, Pak Prabowo. Setidaknya tadi ada masukan ini dari bagaimana progres pemerintah untuk menyelesaikan ini. Dari suara pemerintah lah kira-kira dari pusat.